kalian harus ingat 4 konsep keuangan. Ya, 4 konsep keuangan. Ya. 3, ini 4 ya. 4 ya. Ini kan udah 3. Maka apa yang pertama? Mendapatkan. Pak. Pertama adalah mendapatkan. Bagaimana cara mendapatkan uang? Itu bisa kita Kerja, usaha. atau bisa Bisnis. atau bisa berbisnis dan lain-lain. Yang penting sumber yang kita dapatkan adalah baik dan halal. Itu ya. Itu yang pertama. Kalau sudah mendapatkan, maka yang kita lakukan adalah menabung atau save, ya, di mana hasil kerja kita, usaha kita harus benar-benar dihargai. Kita harus bisa memilih keuangan. Karena kita sudah belajar materi cacing, hingga sekarang ini dan seterusnya harus bisa menghargai yang namanya uang. Artinya kalian tidak boleh foya-foya. Tidak boleh apa? Menggunakan uang. Karena materi yang awal untuk mendapatkan uang ternyata susah, sulit, ya. Maka kesimpulannya kalian harus bisa mengerti keadaan kondisi keuangan, terutama orang tuanya masing-masing. Kalau minta sesuatu nggak boleh maksa. Dilihat itu orang tua kita, apakah beliaunya ada atau tidak ada atau gimana, kalian harus tahu. Inilah fungsi dari pembelajaran. Nah, berikutnya setelah menabung apa? Setelah menabung, kita membelanjakan. Apa yang harus kita belanjakan? Tentunya kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Kalau dirasa kebutuhan, maka semampu kita harus beli. Jika tidak, ya kita malah kita lebih sabar lagi. Karena yang namanya kebutuhan harus mutlak dibeli. Seperti apa anak-anak? Makanan pokok sehari-hari kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, ya, dan semuanya. Kita rumah tangga, ya. Sebenarnya kebutuhan. Kalau di sekolah apa? Kita harus beli pensil atau alat tulis untuk kelangsungan agar sekolah menjadi lancar, ya. Seperti itu. Dan bagaimana dari keinginan, selama itu tidak urgent, ya, atau tidak penting banget, ya, bisa ditinggalkan, bisa ditunda dulu, itu ya. Karena hanya keinginan. Kalau kita sudah punya uang lebih dan kebutuhan sudah terpenuhi, maka bolehlah kita membeli keinginan kita. Itu ya. Makanya kita harus bisa memilih mana yang berapa yang harus ditabung, berapa yang harus dikeluarkan. Itu namanya memilih. Yang terakhir apa? Selain kita mendapatkan, menyimpan, membelanjakan, kita harus jangan lupa mendonasikan sebagian data kita, ya, atau donate atau menyumbangkan. Agar apa? Agar barokah, ya. Karena banyak sekali di luar sana anak-anak usia kalian tidak bisa sekolah, ya, tahu kan? Maka kalian di sini sudah sekolah, maka harus bersyukur. Apa? Bersyukuri. Sehingga kalau kita punya harta lebih, kita jangan lupa pada mereka-mereka yang tidak mampu atau kurang beruntung dari kita. Maka kita harus bisa menyisihkan harta kita atau menyumbangkan sebagian harta kita. Istilahnya sedekah seikhlasnya. Kapan gurunya
banyak, B pokoknya tidak memaksa. Itu saudara. Agar kehidupan kita menjadi lancar dan barokah. Kalau udah barokah, kalian nanti jadi anak yang soleh-solehah, cerdas, berakhlakul karimah. Intisarinya kalian akan dimudahkan dalam pembelajaran sehingga bisa jadi anak yang berguna bagi agama manusia dan bangsa. Amin. Ada pertanyaan? Paham? Intisari dari pembelajaran ini adalah kalau kita membeli sesuatu nggak boleh berusaha-berusaha, ya, dicari dulu informasinya, harganya, tokonya, ya. Pak, saya beli online, oke nggak apa-apa, tapi dilihat ratingnya, kalau baik, komennya bagus, insya Allah recommended, ya. Nggak boleh sembroh, semua harus dipikirkan karena kita sudah mengeluarkan uang. Agar uang ini tidak sia-sia, maka kita harus bisa tepat uncertainty dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan. Kalian sudah belajar dari sesi 1 sampai 6, maka harapannya kamu bisa benar-benar paham dan mengerti akan nilainya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kelas 3A. Pelajaran hari ini apakah menyenangkan? Kurang